Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu saking dumadi segenap warga masyarakat planet bumi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini Sang Hyang Hamim, Duta Wisata Internasional muteri kawasan Gunung Arjuna, Induk Peradaban Dunia, didukung oleh AKTV, sedang bersilaturahmi dengan Duli yang mulia, kami ulangi, dengan Duli yang maha mulia Sri Sultan Suryo Alam Joyokusumo di Keraton Gelagahwangi. Pangapunten Kanjeng Sultan. Pada kesempatan pagi ini kami bersama AKTV ingin bincang-bincang dengan Kanjeng Sultan terkait budaya yang kita miliki, Kanjeng. Semakin hari semua pihak atau pelaku seni dan budaya terutama ini merasa mengalami ada pengurangan ya terhadap kecintaan terhadap budaya bangsa budaya yang kita miliki ini, Kanjeng. Bagaimana, Kanjeng, di kacamata seorang Kanjeng Sultan yang juga merupakan salah satu dari ketua lembaga adat Nusantara, Kanjeng? Mungkin bisa diuraikan. Terima kasih Mas Hamim. Iya, Kanjeng. Bahwa memang akhir-akhir ini khususnya di Indonesia ini generasi milenium yang bahasanya generasi muda ini kita kurang daripada pemahaman adat dan budaya. Nilai-nilai patriotis, nilai-nilai hak memiliki pelestarian adat budaya itu sangat berkurang. Keliling hampir di seluruh Indonesia ya, hampir seluruh Indonesia. Jadi dianggap melestarikan adat budaya itu dianggap kuno. Untuk itu ya mari kita bersama-sama saling menjaga, melestarikan peninggalan leluhur yang adiluhung ini supaya kita punya jati diri. Karena berdirinya Indonesia ini dari jati diri bangsa Indonesia ini. Yang saya maksudkan dari kerajaan-kerajaan adat-adat di seluruh Nusantara ini disatukan, yang berbhinneka tunggal ika ini menjadilah Indonesia ini yang sampai sekarang menjadi lambang negara. Untuk menumbuhkan sebuah kecintaan, Kanjeng, terhadap para, anggap aja kita sekarang era milenial, Kanjeng, ya. Ini apa yang perlu dilakukan terutama oleh para ahli sejarah atau mungkin yang berkaitan lah, Kanjeng? Jadi seharusnya ini tugas kita bersama. Pemerintah Indonesia sejak berdiri 17 Agustus 45 dan diresmikan 18 Agustus sudah menyatu. Jadi kerajaan yang ada di Nusantara ini sudah menyatu, tidak ada pemerintahan kerajaan yang absolut, pemerintahan kerajaan yang memerintah langsung,
tapi semua sudah bersatu dengan itikat baik mendirikan organisasi baru yang namanya Indonesia. Semua asetnya, wilayahnya, apa-apanya semuanya diserahkan kepada untuk berdirinya Indonesia. Akhirnya 17 Agustus atas nama bangsa Indonesia merdeka, atas nama bangsa. Para raja sultan, penguasa lembaga tertentu dengan legowo. Supaya anak muda sekarang ini mencintai leluhurnya, mari kita genjot, karena di undang-undang itu sudah ada pelestarian cagar budaya, pelestarian adat budaya. Jadi pemerintah harus lebih giat lagi sampai ke pelosok-pelosok, dan kita semuanya lembaga adat ini dan para raja sultan sudah saling saling mengingatkan. Mari kita cintakan, contohnya pembuatan film-film itu harus yang patriotis, cinta tanah air, cinta kepada budaya kita sendiri. Jangan pembuatan film saling bunuh-bunuh, contohnya film Joko Tingkir, gitu. Film Para Wali Songo, kemudian saling membunuh, tidak ada musyawarah sama sekali. Padahal nilai-nilai luhur itulah yang dulu diciptakan oleh para leluhur kita, saling menghormati, saling kasih sayang. Tidak ada ajaran leluhur kita saling membunuh, tapi film-film itu para sutradara itu yang hebat sebenarnya harus dirubah pola itu. Itulah versi Belanda untuk mengadu domba anak putu kita. Nah, mari kita suguhkan kepada generasi muda ini nilai-nilai luhur yang patriotis untuk membela bangsa dan negara ini. Akhirnya nilai-nilai kita persatuan ini terkikis, semakin lagi terkikis. Kalau kita terkikis, akhirnya budaya kita diambil oleh negara luar. Nah, kalau negara luar kita diambil negara luar, contohnya tetangga negara kita bengok-bengok, gembor-gembor, sedangkan kita tidak mau melestarikan adat budaya kita sendiri. Contoh tahun baru sekarang. Ya, pada saudaraku dimanapun berada di Nusantara, khususnya di bumi Jawa, saya ucapkan selamat mapak atau selamat tahun baru lah ya. Tahun baru Hijriah atau tahun baru Saka yang kita peringati sebagai orang Jawa ini. Setiap tahunnya kita peringati dengan acara adat berritual. Contoh suro, banyak ini yang tidak tahu apa maknanya suro ini kan. Suro itu kan wani. Jadi sejarah singkat versi dari berbagai macam versi itu, macam-macam punya versi masing-masing. Tapi versi itu tidak usah kita perdebatkan kelemahannya. Tapi banyak versi itulah kita kumpulkan menjadi kekuatan yang berbineka tunggal ika. Ada versi A, versi B, versi C, itu semua bagus semuanya. Tapi kita ambil hikmahnya supaya versi-versi itu menjadi kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia ini untuk menuju ke depan. Dan di perintah sekarang ini, pemerintahan Pak Jokowi ini yang sudah melebarkan semuanya, memberikan semuanya kepada bangsa, kepada rakyat Indonesia. Mari kita dukung pemerintahan yang resmi ini, pemerintahan ini, supaya apa? Kelak di kemudian hari kita dikenang oleh anak cucu kita dengan perbuatan yang baik. Suro Kanjeng, artinya wani. Berarti kita harus berani mengubah jati diri kita yang mungkin saat ini sedang porak-poranda Kanjeng. Nah, ini mungkin ada strategi khusus Kanjeng. Mungkin bisa Jadi pada bulan Suro ini, mari kita khususnya orang Jawa atau orang Nusantara ini introspeksi diri. Mulat sariro hangrasa wani. Mulat sariro hangrasa wani tidak boleh menyalahkan orang lain. Mari koreksi diri kita masing-masing untuk berani menuju kebaikan ke depan. Kemudian mulat sariro hangrasa wani, itulah salah satu ajaran yang diterapkan oleh leluhur kita sejak ratusan tahun. Karena apa? Ini sejarah singkat sedikit antara bulan Hijriah dengan bulan Suro atau Saka. Pada tahun kurang lebih, kalau di Keton Masehi itu sekitar kurang lebih 73 Masehi. Jadi di daerah India sana itu terjadilah kudeta, perang suku Malaya, suku Kuci, suku Saka, itu perang, ya, tiap hari perang terus tidak ada menang. Nah, suatu saat dimenangkanlah oleh suku Saka itu. Karena suku Saka menang, kemenangannya diperingati oleh Raja Kusi pertama, yaitu dinamakan tahun Saka. Kalau dimasehikan sekitar tahun 73 Masehi. Pas disitulah
tahun 73 Masehi Raja Kusi datanglah ke bumi Nusantara ini yang dikenal dengan Aji Soko. Aji Soko. Sedangkan di bumi Nusantara ini yang dulunya ada Gemah Ripah Lojinawe makmur, rajanya itu yang terkenal Prabu Dewata Cengkar. Nah, senangnya makan daging manusia kan itu kan. Kalau kita kupas kenapa rajanya makan daging manusia, karena ada abdi dalam yang waktu memasak tergores tangannya. Wah, kok ini apa enak ini? Nah, ditanya-tanya akhirnya jujur. Wah, ini tangan saya Gusti gini ceritakan. Maka perintahkan setiap upacara adat pasti harus ada sajinya manusia. Saneponya kalau kita kupas sekarang bahwa abdi dalam yang setia pun kita harus hati-hati dan waspada. Para pengikut-pengikut, para penderek Bapak Presiden ini mohon maaf, penderek Bapak Presiden kita harus waspada, Pak Jokowi harus waspada. Jangan seneng makan daging manusia, ya kan? Wah, karena abdi dalam ajudannya ya semua yang setia-setia ini menyuguhi daging manusia itu. Contohnya korupsi ini, ambil uang dari sana sedikit-sedikit enak, akhirnya makan daging manusia itu makan uang pajak rakyat. Maka Raja Saka ini datang yang terkenal Aji Soko ini ke tanah Nusantara. Silahkan tuanku mau memakan saya silahkan. Asalkan ikat saya ini tuanku bisa sampai selesai untuk memakan saya. Dibukalah terus sampai ke Laut Selatan. Jatuhlah Prabu Dewata Cengkar, berubah menjadi buaya putih. Kan gitu kan? Nah, bisa buaya putih dalam arti apa? Ditatar bahwa sang raja ini yang dulu senang makan daging manusia, senang makan uang korupsi, menyebarkan ajaran korupsi, ditoto sama Aji Soko supaya sadar menjadi jalan yang bersih. Jadi bukan buaya darat, bukan buaya laut, tapi buaya putih. Istilahnya diruat dari sesuatu yang salah menjadi yang benar. Nah, pada tahun 2020 ini tanggal berapa? Tanggal 20 ya. Tanggal 20 Agustus ini mudah-mudahan Nusantara khususnya Indonesia ini yang kemarin carut marut, yang kemarin kurang bagus, mari saling mengingatkan supaya Indonesia, rakyat Indonesia menjadi baik. Amin. Kemudian tahun baru Saka, ini tahun dari versi India. Kemudian dari versi Hijriah Arab, bahwa Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, masa pemerintahan Kanjeng Nabi pada tahun 17 Hijriah, sekitar 602 Masehi. Ini bingung membuat suratnya, ini bingung, Habib Musa ini bingung nih. Nah, kalau membuat surat kok nggak ada tanggal tahunnya ini bagaimana? Nah, akhirnya musyawarah lah Sayyidina Ali, Umar bin Khattab dan lain musyawarah bahwa Sayyidina Ali memutuskan bahwa tanggal 17 itu menjadi tahun Hijriah pertama. Hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Mulai dari situlah diperingati tahun 1 Hijriah adalah tanggal 17 tahun hijrahnya Kanjeng Nabi. Karena waktu itu Gubernur Musa bin Musa itu kalau membuat surat kemana-mana nggak ada tanggal, nggak ada tahun. Kemudian ditariklah ke bumi Nusantara antara ajaran Islam dengan ajaran Saka Jawa. Karena sang Aji Soko ajaran 73 Masehi juga di sana sudah berkembang biak, sudah menyebar di seluruh bumi Nusantara ini, khususnya ajaran agama ini. Oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, kan gitu kan? Oleh Kanjeng Sunan Kalijogo bahwa kekhalifahan Islam dari Turki Utsmaniyah itu diberikan kepada Raden Patah atau Sultan Surya Alam yang pertama, Sayyidin Panotomo, Khalifatullah yang pertama di tanah Jawa. Dengan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai sekarang masih kita simpan. Subhanallah. Itulah maka zaman Sunan Kalijogo diwejang sama Prabu Brawijaya di Gunung Candi Cetok, dicetokke dibuat candi cetok biar gamblang antara budaya Jawa dengan budaya Arab. Maka dikasih nama Kalijogo. Arabe digarap, Jawane digowo. Tahun 1555. Terus disempurnakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk menghadapi Belanda. Karena agresi Sultan Agung mengusir Belanda di Batavia 1 kali, 2 kali gagal. Supaya Mataram ini aman, maka tahun Hijriah dan tahun Jawa Saka disatukan dari putaran matahari dengan putaran bulan di tahun 1617 Masehi. Sampai sekarang kita peringat.
Artinya peradaban di Nusantara ini bersab-sab Kanjeng nggih. Nggih. Bersab-sab. Betul, Jadi sebagai warga masyarakat Nusantara, terutama para milenial ini harus banyak menggali Iya, Kanjeng, betul. supaya tekad dan semangatnya ini betul-betul menyatu Kanjeng nggih. Betul. Betul. Berarti ini merupakan salah satu tugas berat juga bagi pemerintah dan pelaku lembaga adat gitu Ya, Kanjeng. tugas kita lah sama-sama supaya adat dan budaya itu lestari. Terima Ya, kasih. perlu Kanjeng. kita ambil contoh-contoh bedanya tahun Masehi dengan tahun Hijriah Jawa Saka. Kalau sekarang tahun 1954 kalau nggak salah Saka. Kalau Hijriah tahun 1444 nomor 45 Hijriah ya. 45. Nah ini kan disatukan. Nah, jadi orang Jawa itu sejak dulu nenek moyang kita, leluhur kita, Sang Prabu Aji Saka di Sri Mahapanggung, itu sudah lelaku, sudah tirakat. Orang Islam dengan Kanjeng Nabinya sudah lelaku, sudah tirakat. Kanjeng Nabi di Gua Hira apa itu nggak tirakat? Nah kan pasti tirakat. Pasti tirakat. Minta petunjuk oleh Allah SWT supaya syiar Islam ini lancar, menyebarkan agama Islam ini damai, yang damai, rahmatil alamin dapat terwujud kan gitu. Nah, setelah dua-duanya semuanya sudah sampai di Nusantara ini, maka bedanya Masehi, kalau tahun Masehi itu hura-hura, kalau memperingati tahun Masehi kembang api dikebiarkan ke hotel, ke mall dan sebagainya, koyak apa ini nama. Tapi kalau tahun Jawa Saka ini, tahun Hijriah ini, yang disatukan Sunan Kalijogo dan disempurnakan oleh kalendernya oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo Mataram, dilewati dengan lelaku. Maka orang Jawa, orang Nusantara ini banyak lelaku. Topo di gunung, topo di gua, kungkum, yang Keraton Solo, Keraton Mangkunegaran, Pura Mangkunegaran, Keraton Kasunanan, Pura Pakualaman, semua mubengi benteng, berdoa, semua pusaka dibersihkan, dilelaku, semua puasa hampir 40 hari ini kita puasa nantinya kan. Nah, inilah bedanya kalau bumi Nusantara ini, orang Jawa Saka Hijriah ini diniati dengan lelaku sesuci diri. Tapi kalau Masehi enggak. Kalau Masehi pesta pora. Ini bedanya lah, karena kita itu suku Jawa ini yang dulu dari Saka, Aji Saka sampai ke tanah Nusantara ini, ya kita harus ikuti para leluhur kita, karena Kanjeng Nabi memerintahkannya bukan dengan hura-hura. Karena kita Islam yang dianukan Kanjeng Nabi tirakat di Gua Hira dan di mana-mana untuk mencapai kemenangan pada ini, maka diberikanlah setelah 10 hari tirakat, 9 hari tirakat, diberikan sumbangan atau santunan kepada yatim untuk membersihkan. Subhanallah Kanjeng, ternyata ketika kita harus mengulas keluhuran nenek moyang kita, sesungguhnya tidak ada habisnya. Oke, warga planet bumi dimanapun Anda berada, khususnya warga Nusantara yang tadi sudah diulas oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Sultan Suryo Alam Joyokusumo. Ternyata kita memiliki kaluhuran itu yang luar biasa, dahsyat ya, dan siap menjadi pemimpin jagat raya kan. Amin. Supaya kita terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh beliau Kanjeng Sultan, kita harus berani mengaca diri dan berani riyadhah. Begitu kan ini? Saya Hamim, AKTV mengucapkan terima kasih dan selamat tahun baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Salam waras. Salam waras Kanjeng. Thank you.